Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Haditani dengan NIM 2310613066 dari Fakultas Peternakan, jurusan Peternakan, Universitas Andalas. Di sini saya membuat video ini untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia, yaitu tugasnya meresensi sebuah buku yang sesuai dengan jurusan kita masing-masing. Di sini saya sudah memegang sebuah buku, bisa dilihat. Nggak kelihatan ya. Ya, buku ini berkaitan dengan jurusan saya, yaitu buku yang berjudul Petunjuk Praktis Beternak Ayam Ras, Petelur, Itik, dan Puyuh. Buku ini ditulis oleh redaksi Agromedia, pembaca ahlinya Dr. Dewi Apriastuti, reporternya Noviandi Riawan, dan penyuntingnya Rohim. Desain sampul Teguh Widianto, tata letak 1S, dan penerbit buku ini yaitu PT Agromedia Pustaka. Buku ini dilindungi hak cipta Undang-Undang Buku Terbitan Agromedia. Buku ini pada halaman pertama menceritakan tentang apa itu telur, yaitu sumber protein hewani utama dan murah bagi masyarakat Indonesia. Buku ini akan membahas usaha beternak unggas petelur secara lengkap, praktis, dan mudah dipraktikkan oleh Anda. Chip untuk memperpanjang masa produksi telur hingga ramuan membuat pakan dan antibiotik yang disajikan untuk Anda. Buat kalian yang mau beternak bisa lihat buku ini aja. Kemudian pada bab 1 ada ayam ras petelur, dimana pada bab 1 ini menjelaskan tentang semua yang menyangkut dengan ayam ras. Pada poin 1 ada pemilihan bibit yang menjelaskan tentang pemilihan bibit yang bagus untuk diternak. Poin B yaitu perkandangan, yaitu dimana kita diajarkan cara bikin kandang yang bagus dan nyaman bagi ternak supaya ternak tersebut tidak mengalami stres. Pada poin selanjutnya ada pakan dan air minum, kemudian ada manajemen pemeliharaan, kemudian ada problem kesehatan dan solusinya, dan kemudian ada panen dan pemasaran, dan kemudian ada analisis usaha. Buku ini selain mengungkapkan aspek pemeliharaan ayam, buku ini juga mengupas hal penting yang harus diikuti oleh peternak dalam manajemen pemeliharaan ayam. Ilustrasi yang sesuai dengan ukurannya yang udah diteliti sebagai contoh dalam pembuatan kandang, pemberian pakan, dan aplikasi obat-obatan ternak memberikan jaminan bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan ukuran supaya pengaruhnya itu efektif. Kemudian ada pada bab 2 yaitu ada mengenai etik, sama aja sama bab 1. Di bab 2 ini pada poin 1 ada pemilihan bibit itik, yang kedua ada perkandangan, yang ketiga pakan dan air minum, yang selanjutnya manajemen pemeliharaan, di mana kita diajarkan cara pemeliharaan yang benar terhadap hewan ternak. Kemudian ada problem kesehatan dan solusinya, kemudian panen dan pemasaran yang menjelaskan tentang
bagaimana cara panen, bagaimana cara pemasaran yang baik, dan kemudian ada analisis usaha. Pada bab 3 ada puyuh yang poin pertamanya itu menjelaskan tentang pemilihan bibit yang bagus supaya nantinya para peternak itu tahu mana bibit yang bagus, mana yang tidak bagus. Yang kedua ada perkandangan, di mana kita diajarkan untuk menciptakan sebuah kandang ternak yang nyaman bagi ternak. Kemudian yang C ada pakan dan air minum, dimana di sini menjelaskan tentang pakan yang baik dan bagaimana cara pembuatan pakan yang baik dan minum yang baik. Kemudian ada problem kesehatan dan solusinya. Kemudian ada panen dan pemasaran, sama saja seperti hal yang tadi, seperti ayam dan itik, dimana panen ini kita di sini menjelaskan tentang bagaimana cara pemanenan dan pemasaran yang baik dan benar. Kemudian ada analisis usaha, dan kemudian buku ini apa ya, kalian tahu nggak, buku ini tuh kayak itu apa, buku ini bikin para pembaca itu nggak pernah bosan membacanya, karena di setiap halamannya itu isinya tuh bukan cuman tulisan aja, tapi ada gambarnya di sini. Jadi buku ini bikin para pembaca itu nggak bosan. Cuman seringkali pembaca itu bosan membaca sebuah buku karena isinya itu cuman tulisan aja, tapi di sini tuh disertai gambar. Nih. Itu kan ada gambarnya tadi, bikin kita tuh nggak bosan bacanya. Dan kelebihan buku ini tuh ya seperti yang saya bilang tadi, buku ini pun tidak membuat pembaca bosan hanya karena isinya tuh tulisan semua, tapi tidak. Buku ini pun menjelaskan tentang ayam atau apapun itu disertai dengan gambar yang jelas. Bisa dilihat. Dan kemudian di sini saya baru tahu, saya pikir itu jenis-jenis ayam itu cuma ada jenis ayam petelur, terus ada ayam pejantan, ada ayam kampung, tapi tidak. Setelah saya baca buku ini, ternyata di sini menjelaskan tentang banyak jenis ayam yang tidak saya ketahui. Itu ada jenis ayam, ada tipe ayam petelur ringan, dan ada petelur medium. Di sini cara pemilihan bibit itu dijelaskan dengan secara detail, dan pokoknya dijelaskan dengan sangat jelas dan sangat bisa dipahami. Dan buku ini sangat cocok bagi peternak yang ingin memulai sebuah bisnis kecil-kecilan atau sebuah perusahaan, dan wajib banget baca buku ini karena di sini sangat menjelaskan tentang semuanya, dari awal, dari pemilihan bibit sampai panen dan pemasaran, analisis usaha, di sini pun lengkap semuanya. Jadi kalau Anda ingin membuka usaha peternakan, Anda harus membaca buku ini karena di sini banyak banyak cara-cara dari awal sampai akhir di sebuah perusahaan. Jadi ini buku ini sangat rekomendasi banget sih buat kalian yang membuka usaha. Kebalik ya. Nah, kalau kelemahan buku ini mungkin nggak ada ya. Kalau menurut saya mungkin nggak ada, karena di sini tuh lengkap semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya.
Untuk menanggapi tugas bahasa Indonesia ini, mohon maaf jika banyak salah, karena yang sempurna itu cuman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.